Halo guys, welcome to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang masa dewasa akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari psikolog, yaitu masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir dapat juga disebut masa tua atau masa usia lanjut. Ageisme, prasangka buruk atau diskriminasi terhadap seseorang, umumnya terhadap orang yang sudah tua yang didasarkan kepada usia. Penuaan primer, proses penurunan kondisi tubuh secara bertahap yang berlangsung sepanjang rentan kehidupan. Penuaan sekunder, proses penurunan kondisi tubuh sebagai hasil dari penyakit, gaya hidup, pengerusakan tubuh. Usia fungsional, seberapa baik seseorang berfungsi dalam lingkungan fisik dan sosial dibandingkan orang yang berada pada usia kronologikal yang sama. Selanjutnya, ada karakteristik dewasa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai, dan ada pula yang menganggap sebagai hukuman. Yang ketiga, ada stereotip mengenai usia lanjut, yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan, karena energinya sudah melemah. Tetapi, ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Keenam, adanya perubahan peran, karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. 7. Penyesuaian diri yang buruk. Timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang terakhir, ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Sobatku sekalian, selanjutnya ada gangguan pada dewasa akhir. Yang pertama ada demensia, yaitu penurunan dalam fungsi kognitif dan tingkah laku akibat disfungsi otak. Biasanya ditandai oleh pikun. Yang kedua, ada Alzheimer, yaitu gangguan pada otak yang progresif, ditandai oleh penurunan yang irreversibel dalam memori, intelijensi, kesadaran, dan kontrol terhadap fungsi. Tidak dapat sembuh, berujung pada kematian. Yang ketiga, ada depresi. Lansia banyak yang merasa depresi sebagai hasil dari penurunan fisik dan emosional. Yang keempat, ada Parkinson, yaitu gangguan neurologis yang irreversibel serta cepat, ditandai dengan tremor, gerakan tubuh lambat, kaku, serta posisi tubuh tidak stabil. Selanjutnya, ada gangguan psikologis pada masa tua. Gangguan persepsi. Halusinasi dan ilusi pada lanjut usia merupakan fenomena yang disebabkan oleh penurunan ketajaman sensorik. Pemeriksa harus mencatat apakah penderita mengalami kebingungan terhadap waktu atau tempat selama episode halusinasi. Dapat disebabkan oleh tumor otak dan patolog vokal yang lain. Proses berpikir. Gangguan pada progresi pikiran adalah neologisme, gado-gado kata, sirkumstansialitas, asosiasi longgar, asosiasi bunyi, dan retardasi. Hilangnya kemampuan untuk dapat mengerti pikiran abstrak. Gangguan sensorik dan kognitif. Sensorik mempermasalahkan fungsi dari indera tertentu, sedangkan kognitif merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menggunakan kembali semua masukan sensorik secara baik. Gangguan kesadaran. Indikator yang peka terhadap disfungsi otak adalah adanya perubahan kesadaran, adanya fluktuasi tingkat kesadaran,
pada keadaan yang berat, penderita dalam keadaan somnolen atau stupor. Gangguan orientasi. Gangguan orientasi terhadap waktu, tempat, dan orang berhubungan dengan gangguan kognisi. Gangguan orientasi sering ditemukan pada gangguan kognitif, gangguan kecemasan, gangguan buatan, gangguan konversi, dan gangguan kepribadian, terutama selama periode stres fisik atau lingkungan yang tidak mendukung. Gangguan daya ingat. Daya ingat dinilai dalam hal daya ingat jangka panjang, pendek, dan segera. Tes yang diberikan pada penderita dengan memberikan angka 6 digit dan penderita diminta untuk mengulangi maju mundur. Penderita dengan daya ingat yang tak terganggu biasanya dapat mengingat 6 angka maju dan 5 angka mundur. Gangguan fungsi intelektual, konsentrasi, informasi, dan kecerdasan. Sejumlah fungsi intelektual mungkin diajukan untuk menilai pengetahuan umum dan fungsi intelektual. Menghitung dapat diujikah dengan meminta penderita untuk mengurangi 7 dari angka 100, dan mengurangi 7 lagi dari hasil akhir, dan seterusnya sampai tercapai angka 2. Berikut ada tugas-tugas perkembangan masa tua. Yang pertama, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik di masa tua. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap perubahan dalam motorik. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap perubahan dalam kemampuan mental. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap perubahan dalam minat di masa tua. Kelima, penyesuaian diri terhadap pekerjaan di masa tua. 6. Penyesuaian diri terhadap masa pensiun. 7. Penyesuaian diri terhadap kehidupan keluarga di masa tua. 8. Penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan di masa tua. 9. Ada penyesuaian diri terhadap hidup sendiri di masa tua. 10. Menikah lagi di masa tua. Dan yang terakhir, pindah tempat tinggal. Kemudian ada perkembangan fisik dewasa. Yang pertama, daya ingat atau memori. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat suatu kejadian sangat lambat. Hal demikian setara dengan penyakit tua yang disebut pikun. Kedua, indera penglihatan atau mata. Penurunan penglihatan akan semakin dirasakan pada masa lansia. Bahkan pada masa sebelum lansia atau masa dewasa, tidak sedikit dari seseorang mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat. Pada umumnya, di masa ini, lansia akan menderita presbiopia atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Yang ketiga, ada indera pendengar atau telinga. Di masa dewasa akhir ini, seseorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas. Karena di masa ini penurunan pertumbuhan saraf dan organ besar. Penurunan tersebut mengakibatkan matinya rumah siput yang terletak di dalam telinga. Yang keempat, indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia. Karena perubahan yang dialami seorang lansia, kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut, sehingga seorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Yang kelima, daerah bagian kepala. Berubahnya daerah pada bagian kepala merupakan hal yang wajar yang dialami oleh seorang lansia. Dan perubahan demikian merupakan perubahan yang paling mudah untuk kita dapati atau kita lihat dengan mata telanjang. Perubahan daerah kepala yang terlihat seperti rambut yang mulai memutih, rambut mulai menipis, pipi yang hilang atau bisa disebut dengan kempong, gigi mulai tanggal satu persatu sehingga akan menjadi ompong, kerutan yang tak bisa disembunyikan pada kulit wajah yang mengalami kekeringan, dan banyak tumbuh tai lalat pada bagian kepala. Yang keenam, ada daerah tubuh.
Daerah pada tubuh seorang lansia akan nampak perubahannya seperti perubahan pada bahu yang dulunya tegak akan berubah menjadi membungkuk. Tubuh yang dulunya gagah akan berubah menjadi lemas dan tidak bisa membawa beban yang berat. Berat badan bertambah karena adanya penumpukan lemak pada bagian perut dan paha. Perubahan kulit pada tubuh seorang lansia sama halnya dengan kulit pada wajah, yang mengalami kerutan dan kekeringan pada kulit. Ketujuh, ada daerah persendian. Persendian tangan dan kaki ini memiliki fungsi yang banyak dalam mengatur seluruh rutinitas yang dijalaninya, karena tangan dan kaki merupakan alat atau fungsi gerak dari anggota tubuh. Nomor 8, perubahan pada kesehatan. Usia sama dengan lansia ditandai dengan menurunnya fungsi fisik secara umum dan memburuknya kesehatan seorang lansia. Masalah kesehatan yang terjadi pada masa lansia diantaranya mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, pusing-pusing biasa, sakit pada lambung, serta insomnia. Oke guys, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau saran bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Bye.